け没個性どころか無個性のてめえがなんで俺と同じ土俵に立てるんだ? Karakter yang memiliki kompleksitas moral terkadang menjadi fenomena yang sangat menarik. Di satu sisi, kita sebagai penonton yang menganggap diri kita memiliki moral yang baik, seharusnya membenci dan tidak menyukai karakter semacam itu. Namun, di sisi lain, karakter-karakter dengan kompleksitas moral ini justru seringkali menjadi sangat populer. Tidak jarang kita melihat karakter-karakter antihero yang justru mendominasi peringkat popularitas di suatu series, mengalahkan bahkan sang protagonis utama dalam tingkat popularitas. Contoh yang menarik adalah Katsuki Bakugo dari My Hero Academia. Seorang karakter yang awalnya bertindak sebagai seorang bully, dan tindakannya yang pertama dalam anime ini adalah menghina Deku, sang protagonis, dan menyuruhnya untuk bunuh diri karena Deku yang tidak memiliki quirk di dunia yang didominasi oleh orang-orang dengan kekuatan super. Seharusnya karakter seperti itu secara teori akan menjadi karakter yang paling tidak disukai. Namun Bakugo malah terus-menerus menduduki posisi teratas dalam voting popularitas. Keanehan ini sebenarnya terjadi setelah anime My Hero Academia mencapai salah satu momen yang paling emosional dalam sejarah anime. Momen apa itu? Dan bagaimana bisa membuat bully seperti Bakugo menjadi karakter favorit sepanjang masa? Mari kita bahas. Kata yang paling tepat untuk mendefinisikan Katsuki Bakugo adalah ekspektasi. Sejak usia muda, Bakugo selalu dihadapkan dengan harapan orang-orang. Setelah kekuatannya muncul pada usia 4 tahun, orang-orang di sekitarnya mulai memujinya sebagai calon pahlawan hebat dengan kekuatan super yang sangat kuat. Kekuatannya memungkinkan dia mengeluarkan keringat berupa nitrogliserin dari tangannya dan meledakannya sesuai keinginannya. Meskipun kekuatannya sebenarnya sederhana, namun memiliki potensi dan fleksibilitas yang luar biasa, sehingga dapat dimengerti mengapa orang dewasa dan teman-teman sebayanya mulai merasa iri dan memuji Bakugo karena telah lahir dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika Bakugo tumbuh dewasa, dia terus menerima pujian dan pengakuan tersebut. Sambil mengembangkan kekuatan dan mengeksplorasi potensinya, Bakugo mulai mempercayai dirinya sebagai orang yang terhebat. Merasa bahwa tidak ada yang lebih luar biasa daripada dirinya, dia yakin bisa mengalahkan dan melampaui pahlawan nomor 1 saat itu, yaitu sang pahlawan terhebat All Might. Konsekuensi dari pujian dan pengakuan yang berlebihan semacam itu dapat menjadi bumerang bagi si anak itu sendiri. Ketika seseorang terus-menerus dipuji dan diakui bukan karena perbuatan atau prestasinya, melainkan hanya karena kemampuan bawaannya, hal ini dapat menyebabkan rasa superioritas yang tumbuh dalam dirinya. Inilah yang terjadi pada Bakugo. Ia mulai merasa lebih unggul dari yang lain ketika kemampuannya diakui sejak usia muda. Namun semakin mengkhawatirkan ketika Bakugo mulai menyimpulkan bahwa nilai dari seorang pahlawan atau bahkan nilai seseorang secara keseluruhan terkait erat dengan seberapa ambisius mereka, dan yang lebih penting, seberapa besar kemampuan mereka untuk mencapai dan mewujudkan ambisi tersebut. Itulah mengapa ia mulai membenci dan membuli Deku, karena Deku adalah perwujudan dari pandangan Bakugo tentang seseorang yang tidak berharga hanya karena Deku tidak memiliki quirk. Lalu apa yang membedakan Bakugo dari karakter bully lain? Yang membedakan Bakugo dari karakter bully lain dalam anime adalah cara dia memandang pujian. Ketika seseorang memuji dia seperti, "Hei, kamu sangat pintar," dia melihat dua sisi dari pernyataan tersebut. Tentu saja ada pujian yang jelas, yaitu, "Hei, kamu sangat pintar." Dan itu adalah apa yang akan dipikirkan oleh orang biasa. Tetapi dia juga mendengar sisi lain dari pernyataan itu, yaitu, "Dengan seberapa pintarnya kamu, akan sangat buruk jika kamu gagal." Pujian dan harapan selalu membawa tekanan. Tekanan untuk orang tersebut agar ia tetap unggul, menang dari orang lain. Dan itulah alasan mengapa Bakugo mulai menyiksa dan membuli Deku. Dia ingin memastikan bahwa Deku yang dianggap lemah tanpa kekuatan tetap berada di posisi terendah, sementara Bakugo, seorang anak yang berbakat dan hebat, selalu menjadi yang terbaik. Hal ini merupakan semacam defense mechanism yang dibuat oleh Bakugo untuk membuat dirinya untuk tetap unggul. Namun, meskipun Deku tidak memiliki kekuatan, dia tidak pernah menyerah dan terus berusaha, bahkan berusaha untuk berteman dan membantu Bakugo mencapai tujuan yang sama, yaitu menjadi seperti All Might, pahlawan terbaik. Namun tindakan ambisius dan kebaikan hati Deku
malah membuat Bakugo semakin marah dan menyakiti Deku lebih keras. Karena dia melihatnya sebagai upaya Deku untuk melarikan diri dari tempatnya yang telah ditentukan dalam hierarki sosial. Perjuangan Bakugo ini tetap berada pada level bawah sadar sepanjang masa kecilnya dan pada masa sekolah menengah pertama. Pandangan dunianya jarang dipertanyakan karena dia selalu dianggap sebagai anak paling kuat, paling cerdas, dan terbaik di sekolahnya. Sementara Deku dianggap sebagai yang terlemah. Tetapi kemudian beberapa insiden kecil menyebabkan pandangan dunianya itu runtuh dengan cepat. Bakugo ditangkap oleh penjahat dan harus diselamatkan oleh Deku dan All Might. Saat masuk SMA, dia menemukan dirinya kalah dalam hal fisik dan intelektual oleh dua orang, Momo dan Todoroki. Dan sebagai tantangan terakhir terhadap filosofi hidupnya, Deku tidak hanya masuk ke sekolah pahlawan bergengsi yang sama dengannya. Dia juga tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, sesuatu kekuatan yang cukup kuat sehingga nantinya akan memberikan kemampuannya untuk bersaing. Dikombinasikan dengan ambisinya yang tak terbatas, Deku menjadi ancaman serius bagi Bakugo. Dia juga harus berhadapan dengan pemikiran yang sangat mengkhawatirkan, bahwa Deku telah dengan sabar menerima penghinaan itu selama bertahun-tahun sambil menyembunyikan kekuatannya. Padahal sebenarnya Deku bisa mengalahkan Bakugo kapan saja. Tiba-tiba Bakugo mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah selama ini dia yang salah? Apakah kelemahannya benar-benar menyebabkan kejatuhan idolanya? Apakah dia selalu menjadi pecundang? Pemikiran seperti itu tentu saja hancur begitu Deku mengungkapkan asal-usul kekuatannya. Tetapi itu tidak banyak membantu untuk memperbaiki persepsi diri Bakugo. Baru-baru ini dia telah kalah dari Deku untuk pertama kalinya. Meskipun kalah karena teknikalitas dan aturan, karena Bakugo masih bisa mengalahkan Deku secara fisik. Namun kesulitan dan kekalahan teknikal ini dan semua peristiwa yang menyertainya memperkuat rasa ketidakamanan dan keraguan dalam diri Bakugo. Membuatnya merasa bahwa posisinya di dunia berada dalam bahaya, dan dia mulai kehilangan pemahaman tentang harga diri dan persepsi dirinya. Semua ini berlanjut ketika dia diculik oleh Shigaraki. Sekali lagi dia berada dalam situasi di mana dia membutuhkan penyelamatan. Sesuatu yang belum pernah dialami oleh Deku sebelumnya. Dalam kejadian penculikan ini, dua hal yang sangat penting terjadi. Pertama, Bakugo menyadari keberadaan pria yang mampu memberikan dan mencuri quirk. Dan kedua, All Might menggunakan sisa kekuatannya untuk mengalahkan All For One dalam pertarungan yang merupakan akibat dari penyelamatan dirinya. Ketika Bakugo berusaha mencerna peristiwa-peristiwa ini, pikirannya menjadi terisi oleh keraguan dan pada akhirnya, dalam tindakan terakhir dari penderitaan ini, dia kehilangan lisensi sementaranya. Sedangkan hampir semua teman sekelasnya termasuk Deku lulus dan mendapatkan lisensi mereka. Ini adalah pukulan terakhir yang membuat Bakugo mencari Deku dan menariknya ke lapangan latihan tempat dia berniat untuk menyampaikan perasaannya dan akhirnya memperbaiki masalah dalam pertarungan. Sekarang kita mendekati momen ini, momen yang saya sebutkan sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa banyak aspek psikologis dari Bakugo yang telah saya sebutkan di sini sangat halus dan hampir tidak terlihat sepanjang cerita. Karena dia adalah karakter pendukung, kita mendapatkan sedikit wawasan tentang siapa dia sebagai pribadi selain dari sikap marah-marahnya yang khas. Oleh karena itu, mungkin masih memungkinkan bagi kita untuk melihatnya sebagai seorang bully yang sulit diatur, tanpa melihatnya sebagai orang sebenarnya yang memiliki emosi dan pikirannya sendiri. Dan di momen ini, My Hero Academia menunjukkan kepada kita siapa sebenarnya Bakugo. 俺を心配すんじゃねえ。なんでずっと後ろにいたやつの背中を俺はオールマイトを終わらせちまってんだ。俺が強くてヴィランにさらわれなんかしやぎりゃあんなことになってなかった。湧いてきやがる。どうすりゃいいか分かんねえんだよ。 Dalam amarahnya, Bakugo membuka seluruh dirinya dan struggle-nya. Secara eksplisit menyatakan apa yang dia rasakan, dan secara implisit mengungkapkan emosi yang benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan dari dirinya. Dia sepenuhnya membalikan citra dirinya, melihat dirinya sebagai seorang pecundang yang telah menjatuhkan idolanya. Sementara Deku sekarang adalah seseorang yang dipilih oleh All Might dan memiliki kemampuan untuk mencapai hal-hal besar. Singkatnya, Bakugo telah mengecewakan semua harapan yang telah ditempatkan di atasnya.
termasuk harapannya sendiri. Dan di sini, inilah saatnya Bakugo benar-benar menunjukkan dirinya sebagai anak yang diharapkan. Itu terjadi dengan melepaskan ungkapan yang begitu mengejutkan dan menggetarkan. Seolah-olah kita semua tidak menduganya. Deku dan All Might terkejut dengan ledakan perasaan ini, karena mereka tidak mengetahuinya. Tapi yang harus diingat adalah, sebenarnya mereka seharusnya sudah tahu. Siapapun yang memiliki gagasan tentang siapa Bakugo sebagai pribadi, seharusnya melihat ini akan terjadi. Tentu saja seseorang yang selalu berusaha membuktikan keunggulannya dan kemampuan sendiri akan merasa bersalah karena terlalu lemah, dan bahwa kelemahan itu secara tidak langsung menyebabkan kejatuhan idolanya. Itu adalah reaksi realistis dalam situasi yang sedang terjadi. Karakter-karakter dalam cerita sebenarnya tidak mengira dia akan melakukan hal ini, karena sejauh ini dia belum menunjukkan pemikiran dan perhatian yang sama seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Tetapi ada alasan mengapa kita sebagai penonton dan pembaca tidak menduga hal ini, karena kita juga melupakan sisi kemanusiaan dari Bakugo. Sejak dia pertama kali muncul di layar, kita segera membuat ekspektasi tertentu tentangnya. Dia tampak seperti rival pemarah yang khas dengan kemampuan luar biasa. Dan itulah saat pengetahuan kita tentang emosi manusia dan akibat internal berhenti berlaku untuk Bakugo. Kita telah melihat karakter-karakter semacam ini sebelumnya, dan hampir seketika berhenti memperlakukannya sebagai orang, dan tidak lebih sebagai pola cerita yang dapat diprediksi. Ketika dia tampaknya tetap relatif, tidak berubah selama sebagian besar cerita, kita merasa diberi validasi atas penilaian awal kita karena dia terus bertindak sesuai dengan dugaan kita. Tetapi ketika dia akhirnya meledak dan mengejutkan kita seperti juga Deku dan All Might, itu hanyalah karena kita melewatkannya. Karena kita tidak menganggap Bakugo sebagai seseorang yang memiliki emosi yang nyata. Sehingga tindakannya yang mengejutkan terasa lebih nyata, karena setidaknya di bawah sadar, itu memiliki elemen yang ada di dunia nyata, bukan di dunia fiksi. Setelah mempertimbangkan semua ini, mudah dipahami mengapa momen ini melambungkan Bakugo ke popularitas yang dimilikinya saat ini. Ini tidak hanya bekerja sebagai penguraian karakter yang mendalam dan kompleks, serta rival yang pantas untuk protagonis, tetapi juga memanfaatkan prasangka dan harapan bawah sadar kita sebagai pembaca dan penonton untuk menciptakan momen plot twist yang benar-benar melekat pada kita, karena tiba-tiba kita menyadari siapa sebenarnya Katsuki Bakugo. Katsuki Bakugo bukanlah seorang bully pemarah stereotipikal rival karakter utama. Bakugo bukanlah semua itu. Katsuki Bakugo hanyalah remaja yang terluka yang menggambarkan kita semua. すまない。君も少年なのに。